Kali ini iOS 15 menyediakan beberapa fitur menarik soal produktivitas, mulai dari focus mode sampai live text. Apakah fitur ini benar-benar sekeren itu? Sorry guys, mungkin video ini telat banget soalnya iOS 15 sudah rilis dari bulan lalu, tapi nggak apa-apa sih, mungkin kalian ada yang belum update iOS juga, jadi mungkin video ini khusus buat kalian. Salah satu major improvement dari iOS 15 adalah focus mode. Simpelnya ini adalah upgrade dari fitur Do Not Disturb di iOS sebelum-sebelumnya yang fungsinya adalah untuk mematikan notifikasi biar kita bisa belajar atau kerja dengan tenang. Gue adalah orang yang selalu hampir mengaktifkan fitur Do Not Disturb ini karena ya gue gampang terdistraksi gitu aja sih. Sebenarnya focus mode ini nggak jauh beda sama Do Not Disturb di iOS sebelumnya, tapi kali ini itu lebih canggih cuy. Pertama, kita bisa atur personalisasinya menurut pekerjaan apa yang sedang kita lakukan saat itu. Contohnya di sini gue ada mode work biar gue bisa lebih kerja dengan tenang. Terus ada juga mode at home ketika gue nggak ingin diganggu dan juga pengen santai-santai aja di rumah tanpa ada email masuk atau apapun. Dan juga ada mode sleep ketika kita pengen tidur lebih nyenyak. Di dalam profil ini kita bisa customize siapa aja, aplikasi apa aja yang bisa munculin notif ketika focus mode ini aktif. Selain itu kita juga bisa customize home screen-nya, mana aja yang ditampilkan. Jadi kita bisa fokus aplikasi mana aja yang kita butuhkan ketika focus mode itu aktif. Mungkin kalian mikir juga sih, kalau fitur-fitur kayak gini matiin notifikasi tuh di HP Android juga ada. Bahkan kalau kalian ingat lebih lama lagi di HP Nokia yang jadul tuh kayak ada semacam profil-profil gitu. Tapi jangan salah cuy, Apple itu nggak pernah setengah-setengah kalau bikin produk. Misalnya di sini ada Smart Activation. Jadi focus mode ini bisa otomatis aktif berdasarkan jadwal meeting di kalender kita, aplikasi yang kita buka, atau lokasi tempat kita berada waktu udah sampai kantor misalnya. Dan seperti Do Not Disturb, dia juga bisa diatur jadwal aktifnya. Intinya focus mode ini adalah fitur yang pinter. Terus kalau di iOS sebelumnya, fitur Do Not Disturb itu kan dia cuma nggak nampilin notifikasi yang muncul. Tapi kalau di focus mode ini dia tuh semacam nyembunyiin notifikasinya itu. Ada indikatornya kalau si HP ini sedang dalam focus mode dan kita nggak bisa langsung lihat apa isi notifnya tanpa unlock HP-nya terlebih dahulu. Jadi lebih banyak mental resistance yang kita butuhkan untuk sekedar ngelihat notifikasi di HP. Dan ada beberapa kelebihan lagi kalau misalnya kita aktifin focus mode ini di dalam Apple ecosystem. Pertama, kalau misalnya teman kita nih aktifin focus mode, jadi ada semacam notifikasi di iMessage-nya kalau dia lagi aktif. Dan kita jadi lebih aware aja, nggak akan sembarangan ngechat dia karena mungkin dia lah sedang sibuk atau mungkin emang nggak pengen balas chat lu aja sih. Kedua, focus mode ini juga terintegrasi dengan device Apple yang kita punya. Misalkan kalau kita aktifin focus mode-nya di iPhone, dia akan muncul juga di MacBook, di Apple Watch atau apapun itu. Sayangnya kalau di Mac itu fiturnya belum rilis sampai di updatean macOS Monterey yang akan dirilis beberapa minggu lagi. Jadi untuk sekarang gue masih belum bisa nyobain. Kedua, masih berhubungan dengan focus mode itu tadi, ada fitur namanya Schedule Notification Summary. Jadi kalau misalkan kalian masih kurang pakai focus mode, masih terdistraksi, kalian bisa pakai fitur ini. Schedule Summary, seperti namanya, dia itu ngatur kapan, jam berapa notifikasi itu muncul. Misal kita setting jadwalnya jam 6 sore, maka notifikasi yang masuk sebelum jam itu dia nggak akan kelihatan. Dan semua notifikasi yang udah kita atur itu bakal muncul ketika jam 6 atau jam yang udah kalian tentukan. Intinya sih fitur ini biar kalian nggak kebanyakan ngecek HP. Lagian ngecek ngapain juga sih, nggak ada yang ngechat kan? Sama, gue juga. Ketiga, dan mungkin adalah fitur yang paling kontroversial, yaitu Safari, browsernya Apple. Kenapa kontroversial? Karena Safari yang sekarang itu tab search-nya ada di bawah, nggak umum kayak browser-browser biasanya yang ada di atas. Menurut gua sebagai UX designer sebenarnya ini fungsinya tuh oke, karena kalau di bawah itu lebih deket di tangan. Kalau misalkan kalian pakai iPhone X ke atas itu kan layarnya gede tuh, jadi kalau ke atas tuh kan jauh, jadi kalau di bawah tuh lebih enak.
Tapi secara mental model ini tuh nggak asik cuy. Kita tuh udah terbiasa pakai browser, tab search-nya ada di atas, terus ada dipindah di bawah tuh kayak ya aneh aja gitu. Tapi nggak apa-apa lah, dari perubahan ini juga kita juga lebih enak buat gonta-ganti tab, tinggal swipe kanan kiri aja. Terus kalau misalkan kayak pengguna iPhone jadul kayak gua gini, tombolnya masih di bawah, terus ada gesturnya ke atas, itu serasa pakai iPhone yang udah lebih canggih. Tapi ada satu yang agak aneh, nggak tahu ini gua doang atau gimana, tapi kalau misalkan kita mau ngilangin tab tuh dia nggak konsisten. Kalau kita misalkan swipe dia kencang, dia malah nggak hilang. Tapi kalau kita swipe pelan-pelan malah hilang. Aneh juga kan? Terakhir dari Safari, dia juga sekarang nambahin extensions. Ini keren banget sih, soalnya gue di Chrome di desktop tuh juga sering pakai extension juga. Biasanya gue pasang Grammarly buat proofreading, yang kalian juga pasti udah sering pakai juga lah. Sama gue biasanya pakai Momentum, semacam extension yang bisa bikin starting tab kita jadi ada to-do list-nya. Jadi ketika kita buka browser pasti keinget apa sih yang bakal kita lakuin hari ini. Buat gue yang agak perfeksionis itu sangat membantu sekali sih fitur extension ini. Atau kalau kalian mau, kalian juga bisa pasang adblock buat Safari kalian. Oke, Safari udah. Sekarang yang keempat, yaitu ada fitur namanya drag and drop. Ya, kalian dari namanya pasti udah bisa tahu lah. Jadi kita bisa pindahin file, foto, catatan, apapun itu antar aplikasi. Jadi tinggal ditahan aja, terus pindahin di aplikasinya, tempel, dan udah kekirim deh. Nah, fitur ini sangat berguna banget kalau kalian misalnya lagi chattingan sama temen. Dan masih nyambung juga, jadi kalau sekarang misalnya kalian kirim foto banyak di iMessage itu dia tampilannya kayak semacam kartu yang bisa di swipe kanan kiri kayak gitu. Ini sebenarnya fitur yang sepele sih, cuman asik aja cuy. Kalau di dunia UX ini namanya adalah delightful experience. Keren lah, jadi kayak main kartu aja gitu. Fitur yang kelima, yaitu FaceTime. Jadi kalau kalian tahu, kita tahu selama ini FaceTime itu adalah fitur eksklusifnya Apple. Tapi di iOS 15 ini FaceTime nggak cuma dapat digunakan di iPhone, iPad, ataupun MacBook aja. Kita bisa invite teman dari Windows, dari Android untuk join di FaceTime kita. Ya lah, pakai Google Meet, Zoom, apapun itu semuanya juga bisa. Jangan salah. Jadi selama ini gue pakai FaceTime itu tuh dia punya kualitas video, audio yang jernih yang nggak bisa dikalahin sama platform apapun sih. Aplikasi seenteng WhatsApp aja kalah cuy. I don't know what kind of magic behind this FaceTime. Tapi untuk sekarang ya seperti yang gue bilang tadi, kalau Apple itu bikin fitur nggak akan pernah setengah-setengah. Dan untuk sekarang kayak kesempurnaan Apple itu bisa dinikmatin oleh pengguna Android dan juga Windows. Jadi ya oke, lanjut. Yang terakhir yaitu ada fitur namanya Live Text. Katanya Apple sekarang kita bisa scan teks itu langsung dari gambar, foto, dokumen, atau apapun itu. Sangat berguna banget kalau misalkan kita lagi nyari-nyari teks dari foto atau dari dokumen, terus langsung kita copy paste ke dalam Word atau apapun itu. Ini Live Text menurut gua adalah fitur yang sangat bagus, cuman sayangnya cuma bisa dinikmati oleh pengguna iPhone XR ke atas yang punya chip lebih canggih. Jadi sebagai pengguna iPhone jadul kayak gua gini cuma bisa melihat dari jauh tapi nggak bisa deket. Dan fun fact-nya, kalau kalian tahu, Google tuh juga punya fitur kayak Live Text ini, namanya Google Lens. Itu tuh dia juga bisa kayak nge-scan dokumen, nge-scan teks dari foto, dan lain-lain. Bahkan bisa translate juga. Dan itu udah dari beberapa tahun lalu. Jadi menurut gua kalau Apple bilang ini sebagai sebuah inovasi, ya kalian bisa nilai sendiri lah. That's it. Jadi itu tadi adalah semua rangkuman dari fitur iOS 15 yang menurut gue menarik dan bisa menambah produktivitas. Dan satu lagi yang gue rasain di iOS 15 ini tuh dia agak sedikit lebih kencang daripada iOS sebelumnya. Nggak tahu ini karena faktor gue udah bersih-bersih storage atau gimana, tapi mengingat juga kalau iOS 15 ini masih bisa dipakai di iPhone 6s. Yang mana asumsi gue terhadap iOS 15 ini dia itu lebih di-optimize untuk bisa bekerja di iPhone yang udah jadul kayak iPhone 7.
Oke, mungkin gitu aja sedikit review gue dari penggunaan iOS 15. Mungkin bisa membantu buat kalian yang pengen update iOS 15 tapi masih maju mundur. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang ketinggalan atau ada fitur yang kalian suka lagi? Tulis aja komentar kalian di bawah. Seperti biasa, like dan share kalau kalian suka video ini, dan dislike juga nggak apa-apa sih. Gue Fatur, see you next video.